Ya, pendengar RRI Stasiun Produksi Alor di mana saja Anda dapat menjangkau siaran kami. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih terus setia bersama kami dan selamat bergabung bersama kami bagi Anda yang saat ini baru saja mendengarkan siaran kami. Pendengar, kembali kami menyapa Anda di sesi Mozaik Indonesia kali ini. Pendengar, kita punya satu narasumber yang luar biasa ya, sudah hadir di studio saat ini bersama kita selaku instruktur guru 3T dan juga beliau merupakan guru matematika MTS N1 Alor, Pak Abu Bakar Arfat Akbar SPD. Nah, ingin saya sampaikan sedikit ya keterangan dari sosok guru yang luar biasa ini ya, sudah mengukir beberapa prestasi di mana sebagai guru pembimbing siswa yang mendapatkan juara 1 kabupaten dan provinsi, juga melaju ke tingkat nasional OSN bidang matematika tahun 2021 dan 2023. Selain itu, narasumber kita ini juga merupakan pembimbing siswa yang mendapatkan juara 1 dan 2 tingkat kabupaten pada KSM bidang matematika tahun 2021 dan 2023. Ada lagi juara 1 dan 2 lomba film pendek Islami tahun 2022, juara 3 dan 5 lomba film pendek animasi tahun 2021. Tidak hanya itu, ia juga pernah mengukir prestasi juara 1 film lomba video kreatif pendek infrastruktur tingkat nasional, juara lomba film moderasi beragama tingkat nasional, juara 3 lomba video kreatif Bangga Kotaku tingkat nasional. Tidak hanya itu juga, ia juga pernah meraih juara lomba video kejar mimpiku tingkat nasional, pernah terpilih menjadi pelatih terbaik DBL NTT tahun 2017 tingkat provinsi. Ia juga merupakan pelatih basket dari 2013 sampai 2019 di Kupang dan 2019 hingga 2023 di Alor, dan sering mengikuti ataupun juga membawa ya anak-anak ke Kupang dan Alor untuk ikut lomba DBL basket di Kota Kupang. Ada juga juara 1 lomba basket 3x3 di Kabupaten Alor dan juara 3 poin basket kontes di Kabupaten Alor. Nah, begitu banyak sekali prestasi yang sudah ditorehkan oleh guru hebat ini. Karena itu, tema Mozaik Indonesia kali ini kita angkat guru berprestasi, hasilkan peserta didik berprestasi. Selamat sore Pak Guru. Selamat sore. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Ini lagi dalam momen liburan ya Pak? Ya, sekarang lagi libur semester dan sekarang lagi lagi bebas free. Oh, lagi bebas free. Terima kasih banyak ya. Ya. Kita apresiasi, yang pastinya kita bangga guru yang luar biasa sudah mengukir begitu banyak prestasi ya. Saya saja tadi baca sampai capek ya, apalagi Bapak yang memperjuangkan prestasi-prestasi ini. Bagaimana perasaannya sejauh sampai di titik ini boleh menorehkan begitu banyak prestasi? Alhamdulillah senang dan bangga juga. Tapi untuk sekarang masih belum merasa puas dan masih ingin berkreativitas dan meningkatkan lagi kembangkan bakat lagi dan berprestasi lagi. Luar biasa. Inilah begitulah orang sukses ya. Ketika mendapatkan sebuah keberhasilan tidak merasa puas dan berhenti di situ, tetapi tetap berjuang, mempertahankan yang baik dan berjuang untuk lebih baik lagi. The best yang pastinya. Keren sekali ini, dan dari sinilah ada dampak yang pastinya ya. Kita lihat tadi beberapa keterangan prestasi yang sudah saya sampaikan untuk Anda ini. Beliau mengukir prestasi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi ini berdampak kepada peserta didik. Apa sih kiat-kiat yang kemudian Pak Guru lakukan sehingga prestasi ini tidak hanya ditorehkan oleh Pak Guru tetapi juga berdampak kepada anak-anak untuk mereka berprestasi juga? Ya, untuk kiat-kiat yang pertama mengembangkan motivasi belajar dulu pada siswa. Nah, di sini kan yang saya ajar matematika, pelajaran matematika. Kalau untuk anak-anak itu pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang dibilang ya sulit, kemudian ya ketika mendengarnya saya sudah merasa bosan, merasa takut atau apa begitu. Nah, sehingga untuk yang pertama saya rubah motivasi dulu anak-anak supaya menyukai matematika. Dengan cara apa? Dengan cara saya membuat permainan atau games. Jadi kalau biasa masuk pertama kelas itu saya bermain sulap. Jadi ada bermain sulap, baik itu sulap angka ataupun atau yang lain. Nah, kemudian saya juga mengajarkan beberapa hal baru, contoh kayak perkalian jari. Nah, di situ saya mengajarkan perkalian hanya dengan jari, sudah bisa perkalian. Boleh mungkin saya contohkan? Boleh. Wah, dengan senang hati. Luar biasa, ini persiapannya matang sekali untuk memberikan kepada kita total ya. Oke, silakan. Contoh misalnya kakak jadi bisa bantu? Boleh. Ya, jadi misalnya begini, kalau contoh ya, misalnya ini perkalian belasan. Contoh 12 kali 15. Itu kalau dikalikan hasilnya
ya sekitar 180 ya, seperti itu. Tapi kalau kita bisa cakar tanpa menggunakan kalkulator atau punya cakar biasa, tapi kita bisa menggunakan dengan jari. Contoh di sini 12 kali 15, sehingga kita angkat jari dua jari seperti ini, kemudian kita angkat jari dua, kemudian kita angkat lagi 5 jari seperti ini. Nah, kemudian kita anggap saja yang jari yang berdiri ini 10. Kita anggap nilai jari yang berdiri ini 10. Jadi ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nah, terus nanti kita kalikan 2 dikali dengan 5. Berapa itu? 10. Sudah hasilnya berapa? Jadi 70 yang pertama kan 70. Siap. Ini kan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Terus nanti 2, jari ini 2 dikalikan jari yang sebelahnya itu 5. 2 yang kanan 2, ini 5. 2 kali 5 10. Sehingga hasil totalnya berapa? 90. Tadi 70. Tambah dengan 10. 80. Tambah dengan 100. 180. Oke, selalu tambah dengan 100. Selalu tambah dengan 100. Jadi berapa? 100? 180. 180. Jadi 12 kali 15 180. Oke, coba lagi. Oke, coba angka lain biar lebih cepat. Coba. 11 kali 1 ya. Iya, 1. 11 kali 13 misalnya. 13. Jadi ini berapa? Jadi 10 40. Ya, 40. 40. 1 kali 3. 3. 30. 3. 1 kali 3. Ya. 1 kali 3. 3. Nah, ya. Jadinya tadi kan 40. 43. 3 tambah dengan 100. 143. Nah, seperti itu. Oke, selalu rumusannya selalu ditambah dengan dihitung dengan 10. Jadi yang pertama contoh kayak tadi, misalnya 15 dikalikan 11 misalnya. Maka yang berdiri ini hitungannya 10 dulu. Oke. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Terus nanti 5 kali 1. 5 kan? Jadi 60 tambah 5. 65 tambah dengan 100. Seperti itu. Pingin sekolah ulang nih Pak ya. Soalnya dulu bukan tidak mau ya, tapi justru takut malah lihat guru matematika. Jadi seperti itu ya tekniknya. Tapi kalau sudah mahir itu lebih cepat sebenarnya. Terus ada biasanya sulap. Bisa saya contoh di sini mungkin. Tapi sayang sekali, saya takut waktu kita habis kalau banyak contoh. Saya ingin dapatkan lagi beberapa hal yang tentunya strategi Pak Guru dalam mendidik, memberikan pendampingan kepada anak-anak sehingga kemudian mereka ini berprestasi. Apalagi selain yang metode pembelajaran matematika dengan cara seperti yang baru saja kita contohkan bersama. Yang pertama motivasi, yang kedua bimbingan. Nah, kalau bimbingan ini kalau seperti yang olimpiade seperti itu kan, ada bimbingan, ada beberapa anak yang saya bimbing. Itu saya bimbing itu cari pertama suasana juga. Pertama di sekolah, kita bimbingan di sekolah juga. Terus setelah itu saya tanyakan kepada anak, kira-kira kalian sukanya bimbingan di mana supaya jangan bosan. Bapak, kita mau bimbingan di kafe Bapak. Bapak Guru ikut. Itu nanti kita bimbingan di luar. Jadi setiap 1 minggu itu bimbingan 2 kali. Jadi 1 bimbingan di sekolah, kemudian nanti ada bimbingan di luar. Ditambah dengan nanti kasih tugas-tugas di rumah untuk mereka kerjakan. Jadi baik. Sesederhana itu ya, sesederhana itu metodenya ya. Artinya membiarkan anak sendiri merasa nyaman untuk ikut belajar, lalu kita mempermudah dengan teknik-teknik atau metode pembelajaran yang ada. Jadi mohon maaf kalau di kelasnya Pak Guru itu semua anak-anak suka dengan matematika akhirnya. Alhamdulillah suka. Berhasil berarti ya, luar biasa. Kalau kemampuan anak-anak kita untuk berprestasi, baik itu di matematika yang sudah jadi pendampingannya Pak Guru, menurut Pak Guru melihat mengamati, mampukah anak-anak kita begitu? Mampu, sangat mampu ya. Mampu. Cuman yang memang yang kebanyakan jadi faktor penghambat ya, mungkin faktor penghambat kadang lingkungan sih. Lingkungan, entah lingkungan di pertama harus dukungan dulu, dukungan keluarga. Yang kedua lingkungan belajarnya itu. Kan kadang-kadang baru belajar tiba-tiba sudah pegang HP, bermain game, gitu. Jadi yang bikin penghambatnya itu. Jadi kalau misalnya di sekolah didukung, kemudian orang tua di rumah juga dukung, maka itu akan lebih cepat.
artinya orang tua perhatikan dia supaya dia jadwal belajarnya jadwal ya. belajar. Itu yang bikin ya, untuk faktor penghambatnya cuman itu, lingkungan itu. Oke. Baik, keren sekali. Ini saya juga agak kewalahan ya, karena waktu kita sangat terbatas. Saya bingung harus menanyakan apa begitu ya, karena kita kepingin dapat lebih banyak lagi dari Pak Guru. Nah, kalau rahasia Pak Guru sendiri, seorang guru nih kan sudah tugasnya berat, apalagi sekarang penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Kalau guru itu siswa belajar 1 kali, tapi guru belajar 2 kali lipat, bahkan lebih ya. Pak Guru, apa sih yang kemudian memotivasi Pak Guru begitu untuk pengembangan diri dan tentu mampu untuk bisa meraih prestasi-prestasi ini? Ya, motivasinya jelas pasti anak-anak. Jadi kita lihat dari anak-anak dulu. Jadi motivasi awalnya memang saya suka matematika. Nah, dari suka matematika itu saya juga mengembangkan diri dengan cara mencari trik atau trik cepat, kemudian metode pembelajaran yang baik itu dengan metode games biasanya. Jadi kadang saya masuk menggunakan metode games, jadi di kelas itu kita bermain. Kemudian ada juga pembuatan media pembelajaran. Memakai Infocus seperti itu. Baik, kalau Pak Guru saya kembali lagi nih tentang prestasi yang sudah Pak Guru torehkan ini kemudian jadi inspirasi buat anak-anak. Bayangkan Pak Guru loh sudah punya pekerjaan, ia saja masih mau berjuang untuk bisa juara begitu, bisa ada prestasi. Apalagi anak-anak pelajar harus punya prestasi dong. Nah, kemampuan apa sih yang kemudian dimiliki oleh Pak Guru, atau motivasi apa sih yang ditanamkan ke diri Pak Guru sendiri bahwa saya ini harus berjuang untuk bisa ya jadi yang terbaik, bisa ini seperti tadi banyak prestasi yang sudah diukir ini Pak. Ya, yang pertama jangan pernah puas. Itu ya sekali lagi seperti perasaan yang diungkapkan di awal tadi ya. Jangan pernah puas. Jadi kalau saya hobinya hobinya kan kayak pengen mencoba hal-hal yang baru. Jadi ada sesuatu yang baru kita coba, kemudian tekuni. Makanya saya tidak ambil satu bidang saja untuk menekuni itu. Contoh kayak tadi ada yang pertama itu matematika, yang kedua itu ada basket, yang ketiga juga ada membuat film pendek. Jadi itu biasa saya sering membuat film. Jadi itu kemarin itu memakai anak-anak. Jadi selain matematika, saya juga mengajarkan anak-anak untuk bagaimana berakting. Jadi acting, kemudian mengajarkan juga cara rekam. Jadi dalam film itu saya melibatkan anak-anak. Di film yang saya buat itu film tentang Islami, film pendek Islami, tapi melibatkan anak-anak MTS dan juga waktu anak teman. Baik, luar biasa ya. Lagi-lagi ini semuanya demi memotivasi anak-anak didik agar mereka belajar dan bisa mengukir prestasi juga ya. Dan Pak Guru sudah membuktikan bahwa prestasi tidak hanya harus diraih oleh anak-anak didik tentunya ya. Sebagai guru, sebagai senior, sebagai orang yang menjadi teladan juga harus bisa mampu mengukir sebuah prestasi ya. Tidak kewalahankah Pak Guru untuk bisa siksak begitu? Harus luangkan waktu untuk ini dan itu begitu. Sementara tugas sebagai seorang guru saja itu sudah padat sebenarnya. Ya memang terkadang memang ada kewalahan juga. Tapi kalau kita kerjakan dengan ikhlas, senang hati, saya rasa tidak. Karena hal ini juga saya senangi, saya sukai, sehingga saya tidak jadikan ini beban. Karena ini sudah jadi hobi saya juga. Kayak basket itu hobi saya, kemudian buat video itu juga hobi saya. Kebetulan suka jalan-jalan, jadi suka buat video-video untuk video sinematik, kemudian video-video, dan banyak video yang saya ikutkan untuk dilombakan. Saya buat contoh kemarin ada film dokumenter Takpala, itu ada di YouTube semua. Ada juga film tentang moderasi beragama, itu saya ambil masjid di Kota Kupang, tapi Masjid Al-Mutakin dengan gereja HKBP Kota Kupang di wali kota. Nah itu saya ada buat dia punya film dokumenter. Jadi seperti itu. Jadi kebetulan saya suka rekam-rekam. Jadi saya bertindak sebagai videografer, sutradara, editor, dan lain-lain. Jadi semuanya saya lakukan. Menyukai sesuatu yang ingin kita lakukan tentu tidak serta-merta langsung jadi, ada proses. Dan Pak Guru juga tetap menikmati prosesnya ya. Harus membekali diri juga ya. Misalkan kita mau jadi fotografer yang baik, belajar kiat-kiatnya belajar ya. Aduh, ini belajar matematika, belajar yang lain-lain semuanya. Ini keren sekali. Lagi-lagi karena waktu kita jadi saya kayak yang kewalahan kembali begitu. Kita juga dapat informasi nih, sebenarnya sesaat lagi itu juga Pak Guru akan tinggalkan Alor Bumi Nusa Kenari yang luar biasa ini.
Sebenarnya kita merasa ya tidak kehilangan. Kita juga doakan yang terbaik. Dimanapun Pak Guru ditempatkan di tempat yang baru, tetap semangat yang pastinya. Kita akan dengarkan kabar dari sana, dan apa yang sudah Pak Guru berikan kepada anak didik selama di Kabupaten Alor ini, semoga bisa diindahkan ya. Apa sih yang boleh disampaikan pada kesempatan ini? Silakan Pak Guru. Ya, ini juga mungkin ya saya momen perpisahan juga, karena saya sudah di sini tahun 2019 saya datang. Waktu itu ngajarnya di Man Alor. Dari 2019 sampai 2020 saya mengabdi di Man Alor. Setelah itu mutasi ke MTS Negeri 1 Alor itu dari 2020 sampai hari ini 2024. Dan besok ini saya akan kembali pulang ke mutasi lagi ke Kupang, dan besok sudah kembali Kupang. Jadi yang ingin saya katakan bahwa Alor itu waktu saya datang tuh penuh dengan curiga. Curiga ya? Oke, ternyata salah curiga ya. Tapi ketika saya pulang itu penuh dengan cerita dan air mata. Luar biasa. Karena di Alor saya lebih berkembang, dapat pengalaman lebih banyak, diberikan kesempatan untuk berkembang, dan diberikan lebih banyak waktu. Dan di Alor ini yang saya banyak mendapatkan pengalaman, saudara, teman-teman juga, keluarga. Walaupun saya kalau bilang jujur tidak ada keluarga dekat di sini, hanya sendiri, tinggal juga di kos. Tapi setelah 5 tahun saya banyak mendapatkan pengalaman, saya banyak mendapat keluarga di sini. Waktu terutama keluarga-keluarga yang dari Alor. Pokoknya kalau sudah kembali ke Kupang, ingat saja kita dan kita jadi. Kita dan kita jadi. Alamnya juga sangat mendukung kehadiran. Pemandangannya luar biasa. Tidak akan lupa ini kalau pemandangannya. Jadi saya juga ucap terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk berbicara di sini, dan saya juga mengucapkan juga terima kasih pada orang-orang yang di Alor yang sudah banyak mendukung saya, membantu saya, dan juga memotivasi saya untuk dapat berkembang dan membimbing juga. Saya ucap terima kasih banyak. Baik, luar biasa. Kita juga tentunya mengucapkan terima kasih banyak Pak Guru, sudah dengan ketulusan, sudah dengan semangat membangun daerah Alor ini lewat pendidikan dan juga lewat berbagai kreativitas yang ada. Tapi boleh saya dapatkan statement atau komentar sedikit bagaimana bakat kita, anak-anak didik kita yang ada di Kabupaten Alor, baik di tempat di mana Pak Guru mengabdi atau juga secara keseluruhan pendidikan kita seperti apa, dan juga kreativitas kita sebenarnya ada dan seperti seharusnya sebagaimana kita harus bentuknya. Ya, kalau untuk bakat yang pertama banyak latihan. Cuma di sini kayak basket itu, misalnya itu kan bakatnya ada semua. Orang-orangnya, bakatnya, fisiknya, semuanya sebenarnya basket itu di sini bagus. Cuman mungkin kurangnya kurangnya dukungan dari mungkin Pemda atau mungkin jadi di sini lebih banyak kita memberikan ruang dan waktu juga seharusnya kurang, masih terbatas. Kita juga terbatas juga. Tapi kalau untuk segi bakat, anak-anak punya bakat yang luar biasa. Anak-anak Alor, terutama anak Alor itu bakatnya luar biasa. Tinggal hanya diasah saja. Makanya waktu saya datang, saya sempat latihan dan kita berangkat ke Kupang kemarin. Dan kemarin alhamdulillah Man Alor itu saya bawa ini anak basket dari Man Alor itu, kita masuk semifinal DBL Kupang, basket DBL Kupang itu. Jadi sampai semifinal. Artinya saya menganggap bahwa mereka punya bakat. Cuman itu sudah kita kurang dukungan dari mungkin pejabat-pejabat terkait. Jadi kita mungkin lebih berharap kalau lebih banyak juga diperhatikan pada bidang basket, seperti supaya semua cabang di Alor ini bisa diperhatikan dan juga mendapatkan tempat di Kota Kupang dan dapat bisa bersaing sampai di provinsi. Di bidang media perfilman juga bisa kita angkat ya. Jangan tunggu orang lain yang datang, harus meliput dulu. Kalau bisa kita sendiri yang meliput dan mempublikasikannya sehingga dari luar tahu inilah Alor gitu. Pak Guru merasa puas sejauh ini sampai detik ini? Alhamdulillah puas ya. Tapi kalau belum puas didoakan, dan juga jangan lupa komunikasi dengan orang-orang baik yang sudah bersama Pak Guru selama ini, sehingga ya mungkin ada sekedar motivasi apapun itu, tentunya silaturahminya tidak putus. Kita juga dari RRI nanti berkenan kita di setiap kesempatan bisa menghubungi Pak Guru lewat by phone mungkin bisa berbagi cerita. Satu kata indah mengakhiri kebersamaan kita boleh tentang Alor Bumi Nusa Kenari ini. Apa? Alor indah atau apa? Alor itu indah, dan memang Alor itu merupakan
surga di timur matahari. Oke, baik. Luar biasa. Itu saja ya Pak Guru ya. Siap. Terima kasih banyak, waktu yang singkat tapi cukup berkesan. Terima kasih sudah mengukir prestasi. Terima kasih sudah mengabdi di Kabupaten Alor. Selamat jalan, hati-hati, sukses di tempat tugas yang baru ya Pak ya. Oke, pendengar RRI, demikian Mozaik Indonesia bersama Abu Bakar Arfad Akbar SPD, guru yang luar biasa yang sudah mengabdikan dirinya membangun daerah Kabupaten Alor lewat bidang pendidikan di MTSN 1 Alor dan juga beberapa sekolah sebelumnya, juga sebagai instruktur guru 3T di Kabupaten Alor. Guru tentunya yang pastinya ya, guru berprestasi, hasilkan peserta didik berprestasi. Terima kasih Anda sudah menyimak perbincangan ini. Kita segera bergabung bersama Prof. RRI Tambua, ikuti penyampaian Warta Berita.